wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul hari ini di diskusi besar kelas 9. Menurut kami dari tim Pro, hukuman penjara bagi pelaku bullying di bawah umur itu setuju, karena pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang adanya kekerasan terhadap anak, dan hukuman umum dari kekerasan tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah, dan sanksi akan lebih berat jika perbuatan bullying mengakibatkan luka berat atau kematian. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada penyampaian argumen dari pihak Pak Anasya. Menurut kami dari tim kontra, kami tidak setuju jika pembuli di bawah umur dihukum penjara, karena masih ada pembulian di penjara dan masih ada kasus pembulian. Sudah. Oke, terima kasih karena sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, diskusi akan dimulai untuk mencari solusi yang baik, dan untuk tim Pro dipersangkakan untuk menyampaikan argumennya. Dari hasil data dari BPPK, kasus bullying dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Dalam proses penanganan kasus bullying ini sudah banyak cara yang digunakan untuk membuat efek jerah, namun tidak berhasil. Kami menyarankan untuk langsung saja memberikan efek penjara terhadap pelaku bullying, agar pelaku bullying langsung mendapat efek jerah dan membuat pelaku bullying selanjutnya itu takut. Jadi menurut kami penjara itu cukup berat. Jadi lebih baik direhabilitasi agar tidak menimbulkan trauma dan gangguan mental. Kami tim Pro tidak setuju, karena menurut kami rehabilitasi hanya akan membuat pelakunya terdidik dan tidak trauma. Menurut kami trauma akan membuat si pelaku jadi diberikan efek jerah. Hukuman pidana seperti penjara tentunya berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jika menyebabkan luka atau kematian hingga jerat, undang-undang itu untuk kasus perundungan di dunia maya. Sudah, terima kasih. Tadi sempat dibilang tahun ke tahun masih nambah kan intinya pembulinya. Jadi walaupun sudah di penjara tahun ke tahun dari 2019 masih bertambah. Jadi penjara itu tidak efektif untuk pembuli di bawah umur. Buktinya masih ada pembuli dari 2019 sampai hari ini terus menambah. Sudah. Oke, untuk menanggapi tanggapan Ridwan, pada dasarnya dari 2019 belum tercatat ada pelaku bullying yang dipenjara. Penjara sendiri itu merupakan solusi dari beberapa cara yang sudah digunakan tahun-tahun yang lalu. Harapannya penjara ini dapat berdampak signifikan terhadap pelaku bullying dan mengurangi kasus bullying tahun ke tahunnya. Sudah, terima kasih. Jadi keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi, karena pelaku masih di bawah umur. Hukuman tidak harus bersifat semata-mata punitif. Kami akan menanggapi tanggapan dari tim Pro. Jadi menurut tim kami, memangnya jika di penjara, si pelaku akan mendapatkan efek jerah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan jika pelaku masih di bawah umur, dia masih membutuhkan
lingkungan sekolah. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapannya dari tim pro tentang pertanyaan dari tim kontra? Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Kami menanggapi dari tim kontra bahwa untuk efek jerahnya mungkin bisa memberikan trauma karena dia diasingkan. Terus untuk masalah sekolah, mungkin di dalam penjara dapat dilakukan pendidikan oleh petugas yang ada di penjaranya. Baik, terima kasih. Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Menanggapi dari tim pro, mungkin bisa jadi di penjara dididik, tapi tidak mungkin dia bisa bersekolah lagi di sekolah dan mendapatkan ijazah. Lebih baik daripada dipenjarakan, lebih baik dikebarakan. Kalau di barak masih ada teman-teman seumurannya dan masih bisa bersekolah. Kalau keluar dari barak bisa bersekolah dan mendapatkan ijazah untuk cita-citanya di masa depan. Baik, terima kasih. Terima kasih moderator telah mengizinkan saya berbicara. Izin berpendapat, menurut kami hukuman kepada pelaku bullying di bawah umur itu lebih baik ke hukuman yang sekaligus ada rehabilitasinya, seperti hukuman ke barak militer, karena itu membuat dan memberikan efek jerah dan rehabilitasi atau didik oleh pihak militer sehingga pelaku kapok dan menjadi disiplin. Terima kasih. Terima kasih moderator. Jadi menurut tim kontra, lebih baik dimasukkan ke barak daripada ke penjara, karena kalau di barak itu si pelaku bisa mendapatkan pelajaran dan diajarkan kuatnya mental dan kuatnya eratkan pertemanan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya berbicara. Untuk menanggapi tim kontra, saya memberi pertanyaan. Kenapa tadi pihak kontra memilih untuk direhabilitasi, tapi sekarang malah berpindah ke barak? Kenapa berubah pendapat? Cukup. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya berbicara. Menanggapi dari tim pro, kan tadi kita bilang di rehabilitasi, tapi kata tim pro rehabilitasi hanya mendidik dan tidak membuat efektif. Nah, jadi kita berpikir kembali gimana caranya anak yang di bawah umur dan pembuli di bawah umur tidak masuk penjara, melainkan masuk ke arah yang lain. Nah, jadi kita memilih barak militer untuk bagi pembuli yang di bawah umur. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Namun bila pelaku bullying ini dikebarakan, apakah cukup untuk membuat efek jerah terhadap pelaku bullying? Dan kami dari pihak pro menyarankan untuk dipenjara aja agar langsung memberikan efek trauma yang mendalam, agar si pelaku bullying ini tidak dapat melakukan aksinya lagi atau perbuatannya lagi. Terima kasih. Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya berbicara. Menanggapi pernyataan dari tim pro, kan kalau di penjara bisa membuat trauma mendalam untuk si pelaku. Nah, bisa jadi kalau keluar dari penjara memiliki rasa malu untuk keluar, takut. Jadi lebih baik jangan dipenjarakan saja deh.
Tapi kalau di penjara kan bisa menimbulkan trauma mendalam. Karena trauma mendalam bisa membuat si pelaku tidak berani berteman dengan siapapun dan tidak berani mengobrol dengan siapapun. Dia bisa merasa dia tidak bermanfaat dan dia sangat salah, jadi tidak mau berteman lagi dengan orang lain. Bedanya dengan barak, kalau di barak dididiknya bersama teman-teman seumuran dan dididiknya oleh militer, dan dia pasti diajarkan tentang pertemanan yang erat, jadi tidak mungkin dia mengulangi kesalahan untuk membuli lagi. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk bicara. Menurut kami tim Pro, tujuan utama dari penjara adalah memberikan efek jerah dan agar si pelaku itu berpikir bahwa perlakuan yang sudah ia lakukan itu salah. Dan di sini kita hanya memikirkan pelaku, bagaimana dengan korban. Kan korban yang dibully akan merasa trauma atau jadi ya bahkan ada yang bunuh diri. Jadi agar si korban puas, mungkin kita dapat memenjarakan si pelaku agar yang trauma itu bukan hanya korban tapi pelaku juga. Baik, terima kasih. Interupsi. Terima kasih untuk moderator. Ingin menanggapi dari tim Pro. Tim kami akan bertanya, apakah si pelaku kalau dipenjarakan, si korban akan merasa puas? Dah, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Menanggapi pertanyaan atas pihak tim kontra, pada pelaku pihak bullying nyatanya ingin mendapatkan keadilan lah. Jika dia merasa dibully, merasa terancam, merasa diasingkan oleh pelaku bullying, maka harus ada efek yang dapat membuat pihak pelaku merasakan hal yang sama. Jadi intinya korban itu harus mendapatkan keadilan. Cukup, terima kasih. Menanggapi tim Pro, korban harus mendapatkan keadilan yang adil. Jadi lebih baik kalau pembuli membuli korban, kalau korbannya tidak meninggal atau tidak membuat trauma, lebih baik ke barakin. Kalau sampai dia meninggal, lebih baik saya setuju ke penjarain. Terima kasih. Menurut kami tim Pro lebih baik dipenjarakan pelaku bullying itu karena kita ini termasuk kan negara hukum. Menurut hukum kan emang di pidana penjara itu paling lama juga 3 tahun 6 bulan atau juga didenda. Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim Pro yang sudah memberi solusi. Begitupun dengan tim kontra. Bagaimana dengan tim netral? Baik, terima kasih moderator. Izin berpendapat. Menurut kami, karena pelaku masih di bawah umur dan harus mendapatkan pendidikan, dan anak-anak muda itu kan generasi penerus bangsa seperti itu. Nah, itu bagaimana nasib kedepannya jika pelaku seperti pelaku bullying itu dipenjara selama kayak tadi kan 3 tahun 6 bulan seperti itu. Nah, itu gimana nasib kedepannya seperti itu. Jadi kita berpendapat jika pelaku bullying di bawah umur itu seharusnya hukumannya tidak harus yang berat-berat seperti itu, kan bisa seperti dikasih tahu dari pelajaran mungkin, kecuali korban mendapatkan kerugian yang cukup besar seperti gangguan mental, seperti kematian seperti itu. Terima kasih. Jadi hukuman untuk pelaku bullying di bawah umur itu diberikan ya hukuman yang berat jika memberi kerugian yang besar seperti kematian dan gangguan mental kepada korban. Bukan begitu semuanya?
Terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.